Halo sahabat GPSI Kapusin Medan. Hari ini kita akan berbincang-bincang dengan ketiga calon pastor kita tentang kesiapan mereka menuju tabisan besok. Apa aja yang akan kita bicarakan? Mari ikuti saya. Selamat menyaksikan. Ya, Diakon, bagaimana kabarnya? Baik. Baik. Kelihatan kok dari wajahnya ceria. Ya, bagaimana persiapannya? Kita akan berbincang-bincang sedikit karena banyak juga para pengikut GPS itu, sahabat-sahabat GPS ini mengetahui juga para calon imam kita ini, ya kan? Bagaimana persiapannya sebelum tahlilan? Bagaimana sejauh ini? Ya, mungkin dari persiapan ini. Dari yang tertua, Pak. Ya, persiapan sendiri memang ya sebagai calon imam pasti dipersiapkan dengan baik. Seperti yang kami alami saat ini, kami sedang retreat di Samari Vincent. Nah, bagaimana supaya kami semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, semakin mendalami makna panggilan supaya kami nantinya bisa diutus ke tengah-tengah umat. Ya, terima kasih. Dia kan ya, kalau dari saya sih lebih persiapan kepada yang pertama yang pasti tentunya ya soal kesehatan harus dijaga juga. Di sini ya pasti dijaga kesehatan. Selalu tentang kesehatan. Soal makanan ya. Pasti sudah yang luar biasa. Lalu yang kedua ya itulah harus retreat lebih kepada pengolahan batin sih, jadi persiapkan batin juga supaya nanti ya semua yang akan dijalani berterima dengan sukacita, dan bukan sukacita saja tetapi lebih kepada bagaimana saya bisa menjadi seorang imam yang berguna bagi Tuhan dan bagi sesama. Iya. Iya, terima kasih. Selanjutnya? Iya, kalau dari saya pertanyaan yang sama sudah beberapa kali tentang bagaimana perasaannya dia kok, bagaimana perasaannya. Ya saya jawab kalau sampai sekarang masih biasa-biasa saja. Hanya makin hari makin dekat di hari hanya kok tiba-tiba jantung saya duk berdetak seperti itu. Normal, berarti mesin jantungnya sehat ya? Iya, jadi saya berpikir begini, apakah saya siap begitu menerima karunia yang begitu besar? Karena bagi saya ini nanti suatu momen yang begitu besar dalam hidup saya. Jadi itu mungkin yang muncul dalam diri saya, dalam hati saya, sehingga tiba-tiba beberapa hari ini jantung berdetak. Nah, tapi persiapannya saya merasa dengan retreat ini yang sudah dipimpin oleh pastor kita, Pastor Octav, sudah diberi panorama yang begitu dalam tentang karunia serta bisa sendiri. Jadi saya rasa untuk persiapan hari terakhir ini secara batin saya berani mengatakan siap 100% lah, karena ini sudah menjelang hari H kan, ini sudah siap dan tetap akan menjaga kesehatan supaya nanti bagaimana acaranya kita nikmati dengan bersukacita, bersukaria. Begitu ya. saja. Baik, Diakon Tommy tadi perasaan dari Diakon Tommy yang merasa deg-degan, kesiapan 100%. Kedua Diakon kita ini belum ada lagi kesiapan, tapi perasaannya? Kalau ditanya soal perasaan sih selama retreat ya di awal-awal retreat itu kayak biasa-biasa saja seperti retreat sebelumnya. Tapi dua hari terakhir ini kayaknya ada perasaan yang bukan dalam arti itu bukan dibuat-buat, tetapi kayak muncul sendiri dia, kayak merasa deg-degan. Ini kok seperti ini, kayak merasa bisa ditunggu kan? Iya, kayak merasa wow, ini kok rahmat besar sekali nanti, padahal saya sekecil ini, serendah ini. Iya, kita sudah bertanya mengenai kesiapan, tapi saya pesannya tidak sopan tidak menanya nama, dari mana asalnya, dan tanggal
mereka misa perdana. Kami persilahkan dari Saya kira saya. sudah siap ya dari diakon. Perkenalkan ya, nama saya Diakon Jona Joakim Pinem, bukan Pinem, Pinem. Ya, oke, baik. Saya berasal dari paroki Santo Fransiskus Asisi Tiga Binanga. Nah, kalau saya anak ketiga dari 3 bersaudara. Nah, untuk misa perdana nanti akan diadakan pada tanggal 20 Februari 2022, sorry ya, 2022. Tambah 20 tambah 2. Iya, jadi nanti kalau saudara-saudari, bapak ibu yang mau datang, silahkan datang ke kampung saya di Stasi Kempawa di apa? Negeri di atas awan. Negeri di atas awan. Nah, 2000 lagi ongkos ke surga. Jadi yang mau ke surga, mari silahkan datang. Oke? Thank you. Terima kasih Diakon Pinem. Halo, nama saya Diakon Zakaria Ginting. Saya berasal dari paroki Teluk Kuantan, Riau. Kami ada 4 bersaudara, kami semua laki-laki. Mungkin karena itu orang tua saya mengizinkan saya masuk pastor. Karena laki-laki semua. Dan menurut anggapan saya, mungkin anggapan saya yang paling ganteng dari keempat itu. Iya. Kau belum ada lisensi sudah ada. Iya, dan itu di keluarga kami. Jadi mudah-mudahan saya lah yang persembahan yang terbaik dari keluarga saya. Itulah kira-kira. Jadi besok kita habisan untuk misa perdana saya tanggal 27 bulan Februari 2022 di Teluk Kuantan. Jadi mohon doanya bagi umat-umat semua, umat Katolik yang berbahagia, dan bagi siapa saja yang saya kenal. Semoga berjalan dengan lancar. Ya, terima kasih Diakon Ginting, Pinem Ginting. Silakan Diakon. Pace bene, saya Diakon Tommy Simamora, berasal dari paroki Santo Fransiskus Asisi Palipi. Besok akan ditahbiskan dan misa perdana dirayakan tanggal 13 Februari 2022. Datang, saksikan dan doakan. Salam. Salam. Terima kasih para pendengar, para sahabat GPS Kampus Medan. Sudah ketiga diakon sudah memperkenalkan diri. Saya Selvi Syaloho dari CTIC. Supaya resmi ya. Iya. Diakon sudah Diakon Pinem, Diakon Ginting, dan Diakon Simamora. Nah, kemudian pertanyaannya ya kan, pertanyaannya, mana tahu para sahabat GPS juga ada ketertarikan. Mengapa sih memilih jubah coklat ini begitu? Mengapa memilih jalan hidup ini? Dan siapa inspirasi pertama sehingga memilih ordo ini begitu? Ini pertanyaan yang menarik. Lagi di antara kami pasti akan menyebut nama. Iya, karena pasti ada begitu. Tidak mungkin tiba-tiba rahmat ilahi langsung saya mau pilih kampus ini. Pasti ada. Ya, ada itu. Jadi saya mulai ya, supaya karena saya nanti tidak menyebut nama. Yang lain akan menyebut nama nanti. Kena boleh, tidak apa-apa. Esoknya ada aja lah. Pasti ada ya. Ya pasti ada. Jadi sebenarnya awal sejarah panggilan saya secara singkat ya, saya tertarik masuk seminari itu mulai kelas 5 SD. Kelas 5 Cukup muda. SD karena menyaksikan aksi panggilan dari anak-anak seminaris yang datang. Kira-kira tahun berapa itu? Mana tahu ada seminarinya yang nonton? Oh, pada saat saya aksi panggilan. Iya, waktu itu angkatan Pastor Menrat waktu itu. Oh. Angkatan Pastor Menrat mereka masih di seminari, tapi tahun berapa saya Kebetulan singkat rasanya, tapi langsung menyentuh gitu itu yang terjadi yang saya alami. Maka saya waktu itu pergi memutuskan untuk menjadi imam. Nah, dan saya tidak mengenal ada bruder, ada kapusin, ada projo, yang tahu saya berjubah coklat. Ya udah, itu saja saya pilih sampai sekarang gitu. Dan terima kasih. Terima kasih. Ya. Pengalaman yang berbeda tapi hampir-hampir sama. Hanya ya hampir sama, tidak ada mengenal misalnya dari projo dari apa begitu ya. Saya tahunya jubah coklat ya sudah. Oke. Ya, sahabat GPS Kampus Medan, setelah ya pengalaman-pengalaman para diakon ini, bagaimana akhirnya sehingga memilih jubah coklat ini dan sumber inspirasinya. Kemudian kita akan bertanya nih,
kurang lebih berapa lama sudah membiara diakon? 11 tahun ya? 11 tahun. Ya, kurang lebih 11 tahun. Pasti ada godaan, tidak mungkin tidak ada. Jadi kita mau tanyalah, tidak harus secara detail aja lah, sedikit-sedikit saja. Tapi mungkin godaan yang sangat sulit kita untuk menyelesaikannya begitu, tapi terselesaikan. Dan bagaimana caranya sehingga itu bisa terselesaikan? Dari Diakon Jack Yang udah ditua lah ya, aduh. Enggak, jangan bilang. Yang kita tua kan? Karena tua yang godaan. Ya itu mungkin salah satu hal yang paling yang paling rumit di dalam kehidupan panggilan ini. Tentu ya, karena sebagai lelaki yang normal juga ya. Karena kalau jadi pastor itu harus lelaki yang normal ya. Kalau nggak normal nggak bisa. Kalau kita normal tidak bisa. Jadi kalau sebagai lelaki ya tantangannya pasti salah satu adalah lawan jenis. Jadi walaupun Kan saya lawan jenis toh. walaupun kami sudah mau menjadi pastor, tapi mata kami masih bagus. Yang manis-manis, yang cantik-cantik gitu. Apalagi belum pakai lensa. Minus ya. Belum ada minus atau plus. Belum ada minus atau plus. Ya, jadi itulah salah satu tantangan yang terbesar. Keinginan untuk berumah tangga, walaupun kami sudah menjadi seorang religius begini tetap ada. Kadang seperti saya yang sudah masuk ujian, yang sudah berkarir, kalau melihat kawan-kawan yang di luar, teman sangkatan sudah 2, bahkan ada yang 3 anaknya. Jadi kan saya melihat mereka menimbang anak begitu. Kadang-kadang ada juga hasrat. Kalau seandainya tadi saya berkeluarga, mungkin sudah 2, saya tahu sudah ada, begitulah kira-kira. Nah, jadi itulah salah satu godaan kadang yang datang muncul begitu. Dan godaan-godaan yang lain lagi, banyak sekali godaan memang kalau menjadi seorang religius yang saya alami. Tapi itu salah satu yang terberat yang mungkin bisa saya alami, yang telah saya alami hingga saat ini. Jadi bagaimana saya menghadapi itu lagi kira-kira kan? Saya lihatlah pastor-pastor yang sudah tua. Jadi kali lalu waktu saya masih prater, saya lihatlah pastor tua di tempat kami, ada pastor Dominikus. Itu pasti dia juga mengalami apa yang saya alami saat ini. Toh dia bisa, saya juga pasti akan bisa. Dan banyak lagi saudara-saudara atau pastor-pastor yang lain yang setia sampai akhir di dalam hidup panggilannya. Mereka bisa. Tapi juga dengan bantuan Roh Kudus dan doa para saudara dan doa umat semua, saya pasti bisa. Baik. Terima kasih Diakon Jack. Tantangan dan akhirnya puji Tuhan bisa diatasi ya. Dan harus selalu berusaha berjuang, dan mari kita doakan supaya tetap teguh juga ya. Amin. Silakan Diakon Jona. Kalau aku sih bisa saya lukiskan tantangan terberat saya adalah yang pertama itu dari sisi rohani ada, dan satu lagi itu jasmani. Jadi yang jasmani lagi gitu. Kalau dari sisi jasmani itu saya banyak tertantang oleh orang tua sendiri. Pertama itu orang tua, dari awal saya masuk sampai sekarang itu masih tetap ada tantangan dari orang tua. Artinya apa? Mungkin dari waktu ke waktu memang semakin kecil ya. Tapi kalau dari sejak awal saya masuk itu sangat bertentangan dengan orang tua. Artinya mereka selalu berharap saya nanti meneruskan keturunan. Kalian hanya 3 orang, hanya 2 laki-laki. Itu dan sangat kadang waktu itu sangat menyakitkan begitu. Kalau saya ingat perjuangan itu kadang sih mau juga merasa wah kok bisa seperti itu gitu, bisa melewati banyak hal waktu itu. Dan puji Tuhan lah bisa itu terselesaikan dengan baik, dan sekarang saya yakin orang tua saya makin berbahagia dan bersuka cita gitu. Walaupun waktu pulang saya masih terbersih juga, aku udah nikah saja lah gitu. Itu selalu ada sampai saya sampai tamat S1 dulu filsafat. Saya sudah janji saya keluar setelah tamat filsafat, dan dia menagih itu
menagih juga pada waktu itu. Jadi oke lah, nanti sebentar lagi saya akan keluar. Jadi selalu seperti itu. Nah, akhirnya sampai sekarang ini nggak keluar itu yang apa yang terjadi, tantangan yang terbesar untuk saya dari awal. Karena boleh juga cerita sedikit lagi ya tentang orang tua ini kan. Dulunya orang tua nggak mau ngasih apapun kan, ke seminari itu bayar uang sekolah. Nah, harus bayar uang sekolah, dari mana saya itu dapat? Jadi sempat saya katakan tidak usahlah pastor lagi, saya jadi calon pastor, karena bapak juga nggak setuju nanti uang sekolah di seminari retorika siapa yang bayar gitu. Waktu itu untunglah pada saat itu pastor itu baik di paroki, di pastor paroki itu, nah langsung saya pergi, saya nggak apa-apa biar saya mengurus itu semua. Nah, salah satu jalan-jalan Tuhan sih bagi saya gitu loh. Lalu yang kedua, saat itu saya masih punya teman dekat. Saya masuk ke seminari itu masih punya teman dekat yang dekat lah, saya katakan belum ada kata putus. Itu namanya cinta tak berujung. Itu bisa saya gambarkan, cinta tak berujung, karena sampai sekarang tidak ada kata putus, tidak ada. Tapi dia udah menikah toh? Dia belum menikah. Tapi dia sangat orang yang dewasa begitu. Artinya selama saya di dalam dia pernah menyampaikan seperti ini. Itu sangat berkesan untuk saya. Jangan kamu keluar gara-gara saya menggoda kamu, itu tidak ada. Tetapi sejauh kamu bisa bertahan gembira di dalam, silahkan. Tetapi kalau kamu tidak bahagia lagi, silahkan keluar. Aku menerimamu. Saya masih menunggumu, itu pada saat itu. Dan itu sesuatu yang artinya waktu itu kadang menggoncang juga gitu loh. Masih dapat, mundur dapat. Itu makanya itu sempat saya dalam arti tertentu, ya udah keluar pun nggak apa-apa sih gitu. Kadang waktu itu karena ya bagaimana kan situasi terkadang nggak stabil gitu. Nah, kalau keluar ya udah dengan dia gitu. Tapi puji syukur dia orang yang sangat dewasa dan sehat lah pertemanan kami gitu, sehat gitu lah sampai sekarang. Dan saya puji Tuhan, bersyukur sekali mengenal dia begitu. Dan yang tantangan menghadapinya, bukan tantangan rohaninya itu rohani. Bagaimana ya saya bisa menjadi seorang pastor kelak, bagaimana dengan hidup doa saya, bagaimana saya bisa mencurahkan hati saya kepada Tuhan dengan sepenuh hati gitu. Itu juga termasuk tantangan kan, dikala saya tidak mampu berjuang untuk dekat dengan Tuhan kan, kadang juga merasa layak nggak ya gitu. Itu satu teguran juga, gejolak dalam perjalanan saya. Tapi saya yakin Tuhan memakai juga di setiap kelemahan dan kelebihan saya. Itu saya yakin bahwa Tuhan bekerja untuk semua perjalanan panggilan saya. Dan cara mengatasi sih dari dulu saya itu biasanya lebih pada keterbukaan saya kepada saudara-saudara saya, apa yang saya alami, apa yang saya hadapi, dan tantangan apa yang saya bisa ngomong dengan saudara saya, secara khusus kawan-kawan angkatan saya. Kebetulan mereka angkatan yang murni dari postulan. Lalu yang paling penting satu lagi adalah tentang doa. Itu selalu menjadi apa saya. Ketika saya mengalami satu tantangan, saya tidak akan egois dengan keputusan saya sendiri, tetapi ketika saya doa, berserah apakah ini yang terbaik atau bagaimana. Terima kasih. Terlalu panjang tadi. Itulah. Terima kasih Diakon Jona. Pokoknya keluar. karena doa dari kita juga. Selain doa dari keterbukaan, doa dan penerimaan juga ya atas kekurangan, akhirnya bisa menghadapi semua godaan ini. Ayo Diakon terakhir. Jangan kirain lupa kami. Dia sedang mengumpulkan. Iya, sedang mengumpulkan. Saya mau mengumpulkan apa yang bisa saya coba. Saya juga yakin tadi. Enggak, atau mau ditambah lagi gitu. Atau pengalaman yang sama kan tidak Enggak, mungkin. kalau dari saya tantangan yang bisa disimpulkan dari bertahun-tahun, belasan tahun hidup membiara,
hampir sama sebenarnya dari yang mereka katakan. Hanya saya mau nambah seperti ini. Memang pasti juga dialami teman-teman yang lain, tapi yang mau saya tambah itu tantangan terberat salah satunya adalah kebosanan menghadapi rutinitas yang itu saja. Bagi saya itu tantangan paling berat. Kebetulan dari kami bertiga hanya saya yang dari seminari menengah. Di tahun 2007 saya masuk ke seminari menengah. Dihitung dari tahun 2007 sampai ke sini itu sudah 15 tahun. Ya, lebih dulu saya dari mereka berdua ini 4 tahun lebih dulu kan. Tapi itu tidak mau saya katakan bahwa saya sudah lebih mampu mengatasi itu. Tapi yang mau saya katakan itu tadi, tantangan terberat bagi saya itu adalah menghidupi rutinitas yang itu saja sepanjang hari, mulai dari bangun sampai tidur lagi malam itu saja. Kadang bosan. Apakah memang seperti ini terus nanti hidup? Apalagi nanti setelah habis diakon tambah lagi tugas itu merayakan sakramen. Pasti banyak lagi rutinitas yang akan itu saja. Itu tantangan yang pasti akan selalu ada. Sudah pernah ada, sekarang ada, dan nanti pasti akan ada. Tetapi bagi saya, tantangan itu bisa jadi juga jadi pemantik begitu ya. Pemantik untuk tetap bersemangat dan tetap setia. Karena untuk hidup dalam rutinitas yang itu saja perlu pengorbanan dan kesetiaan. Itu saja yang kata kunci yang mau saya katakan dengan itu. Ya. Kami pikir selama ini dia tidak punya masalah. Apa rupanya ada juga. Rupanya ada juga. Ya, akhirnya ya. Karena dia nggak terbuka sama Oke, kemudian tadi Diakon akhirnya lengkap toh, setia, terbuka, apa tadi? Setia. Iya, setia, terbuka, dan ya setia. Kan? Udah tadi setia, terbuka. Udah itu saja. Ya, para sahabat GPIC Kabupaten Medan ya, sedikit bincang-bincang dan kita sudah mengenal mengapa akhirnya sampai di sini nih. Ternyata banyak godaan dan akhirnya diatasi, dan besok kita bergembira bersama, pesta bersama walaupun kita tidak bisa hadir karena keadaan pandemi juga ya. Jadi dibatasi ya Diakon ya. Dibatasi, tapi kita bisa menyaksikannya di live atau di Facebook, di YouTube, dan di mana aja pun besok. Silahkan berjuang. Kalau tidak bisa hadir ya setidaknya berjuang lah. Berjuang mencari link. Turut juga merasakan kebahagiaan mereka bertiga ini, Kapusin yang tercinta ini. Mari kita doakan supaya semua rangkaian acara besok berjalan dengan lancar. Terima kasih Diakon kami yang tercinta terkasih yang dikasihi Kristus. Terima kasih. Selamat berpesta besok ya. Kami akan mendoakan juga dan doakan juga kami semua. Terima kasih. Terima kasih. Pace ebene. Pace ebene. Sarangeo. Bye bye. Salam Pace ebene, saya Diakon Tommy Simamora. Selama menjalani masa panggilan saya memegang satu kalimat dari kitab suci, surat Rasul Paulus kepada umat di Efesus, semuanya adalah kasih karunia. Apa yang kita dapat, apa yang saya dapat dalam menjalani panggilan saya sampai sejauh ini, hanyalah karunia Tuhan. Kenapa? Saya tahu diri saya tahu kelemahan, saya tahu dosa-dosa saya, tetapi sampai detik ini akhirnya Tuhan ternyata masih memilih saya untuk menjadi pelayan di ladang anggurnya. Dan ini adalah karunia terbesar bagi saya. Semuanya adalah kasih karunia. Semuanya kedepannya dari dulu sekarang adalah kasih karunia Tuhan dalam hidup saya. Harapan saya setelah ditahbiskan menjadi imam, saya menjadi imam yang berdoa. Kemudian saya tetap berharap menjadi imam yang dapat melayani. Maka saya mohonkan doa-doa dari Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian untuk mendoakan kami yang akan menerima tahbisan. Terima kasih, salam Pace ebene. Hai, saya Diakon Jona Joakim Pinem. Saya berasal dari Paroki Santo Fransiskus Asisi Tiga Binanga. Saya mempunyai moto hidup kaya dalam pelayanan kasih.
Mengapa saya memilih prinsip hidup kaya dalam pelayanan kasih? Karena menjadi seorang imam itu dibutuhkan kasih dan pelayanan. Pelayanan adalah kasih. Jadi sebagai seorang pelayan tentu harus selalu memiliki kasih. Nah, saya sendiri berharap menjadi seorang imam itu menjadi imam yang melayani yang dengan penuh kasih. Kebetulan saya berkarya di bidang pelayanan psikologi spiritual yang menangani para orang-orang yang sakit dan menderita secara psikis, spiritual juga ada spiritual, ada fisiknya, ada spiritual dan ada psikologinya, itu yang ditangani. Maka di sana dituntut juga pelayanan kasih. Maka semua yang saya lakukan hendaknya berasal dari kasih Tuhan. Oleh karena itu, doakan saya menjadi imam yang penuh dengan kasih di dalam pelayanan saya. Terima kasih, Pace Ebeni. Pace Ebeni, salam sukacita bagi kita semua. Saya Diakon Zakaria Ginting, berasal dari Paroki Teluk Kuantan, Riau. Menjadi imam bukanlah cita-cita saya dari awal, tetapi saya yakin bahwa panggilan Tuhanlah yang terjadi di dalam diri saya. Memang saya sudah pernah berkarir, tapi bukan karir itu lantas membuat panggilan di dalam diriku menjadi hilang. Tetap berpegang pada Tuhan, itulah menjadi selalu yang saya andalkan. Terjadilah padaku seturut kehendak-Mu, fiat voluntas Tua. Jadi saya di dalam panggilan selalu mengharapkan belas kasih Tuhan. Saya tidak pintar, saya tidak berbakat, bahkan banyak kekurangan di dalam diri saya. Saya tidak mampu, hanya saya mau menjawab panggilan Tuhan dan mau berkarya baginya. Maka oleh sebab itu, saya mohon kepada kita semua, umat Katolik dan semua handai taulan, doakan saya supaya berbahagia dalam panggilan, terutama di dalam pelayanan. Salam. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Pace Ebeni.